Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat itu kita masih merasakan nikmatnya, kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, melangkahkan kaki ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat terbaik yang ada di muka bumi itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tema kita pada malam hari itu, maka saya mengingatkan kepada kita semuanya agar senantiasa berusaha untuk memperbaiki niat kita ketika hadir di majelis ilmu. yakni ketika kita hadir ke majelis ilmu, yang pertama adalah karena kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah mencela orang-orang yang tidak mau peduli dengan agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Beliau mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmunya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan beliau juga mengatakan, iza maradtum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu dari taman-taman surga, maka singgahilah. Maksudnya adalah majelis ilmu. Kemudian yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, maka tujuan utama kita adalah untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita dan untuk kita amalkan. Nah, iya yang paling utama, yaitu ketika kita menuntut ilmu adalah tujuannya untuk kita amalkan ilmu yang sudah kita ketahui, ya, berusaha untuk kita mengamalkan. Nah, sehingga ketika kita hadir di majelis ilmu, bertambah ilmu kita, maka semakin baik diri kita, semakin berubah akhlak kita, semakin berubah tingkah laku kita kepada yang lebih baik, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, pembahasan kita pada malam hari itu yaitu sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana suatu ketika sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah datang terlambat salat subuh. Jadi para sahabat itu menunggu kedatangan Rasulullah karena beliaulah yang menjadi imamnya. Dan rumah Rasulullah itu di samping Masjid Nabawi, di samping masjid. Para sahabat tidak berani memulai sholat sebelum beliau datang. Bahkan ya sampai hampir-hampir matahari itu udah terang. Tiba-tiba Rasulullah datang, beliau bergegas masuk ke masjid dan langsung didirikanlah sholat. Kata Muaz bin Jabal, setelah Rasulullah salam, lalu beliau berseru kepada para sahabatnya, ala masafikum kama antum, tetaplah kalian di saf-saf kalian. Jadi sonak balik dulu, tetap di saf-safnya. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat mengapa beliau menyuruh mereka untuk tetap duduk. Ya, Rasulullah menceritakan bahwa kenapa beliau terlambat? Karena semalam kata beliau, ya, aku bangun malam, kemudian berwudu dan melakukan sholat malam, sampai beliau merasakan ngantuk, ya, dan akhirnya beliau tertidur, tidak lagi bisa ditahan ngantuknya. Beliau tertidur dan di dalam tidurnya inilah beliau bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya Muhammad, atadri makhtasama fihi al-mala'ul a'la? Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di langit? Qultu la adri ya Rabb. Aku pun mengatakan aku tidak tahu. Maka kembali Allah mengatakan, ya Muhammad, atadri makhtasama fihi al-mala'ul a'la? Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di langit? Dan kembali Nabi mengatakan, la adri ya Rabb, aku tidak tahu. Fa wada'a kaffaihi ala sadiyaya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, meletakkan tangannya di atas dadaku. Hatta wajadtu bardaha, sampai aku merasakan dinginnya. Fatajallali kulli syai'. Maka tiba-tiba aku mengetahui segala sesuatu. Kembali Allah bertanya, ya Muhammad, atadri makhtasama fihi al-mala'ul a'la? Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di langit? Maka aku pun mengatakan, fil kaffarati wad darajat. Mereka sedang
membincangkan apa sih amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Qala ma hiya, kata Allah, apa itu amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Maka Rasulullah pun menyebutkan beberapa amalan itu. Di antaranya adalah, kata beliau, al-masyu ilal jamaat, berjalan ke masjid untuk sholat jamaah. Ya, jadi orang yang ketika dipanggil untuk sholat ke masjid, kemudian dia memenuhi panggilan Allah, dia berjalan ya dari rumahnya menuju masjid, maka satu langkah itu akan menghapuskan dosa, langkah yang keduanya menaikkan derajat, selangkah berikutnya menghapuskan dosa, selangkah berikutnya menaikkan derajat. Maka Masya Allah ya, semakin banyak langkah orang ke masjid, maka semakin banyaklah dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Makanya dahulu orang-orang salafus salih ya, orang-orang saleh terdahulu ya, mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan keutamaan ini. Bahkan ada yang sengaja memperkecil langkahnya supaya semakin banyak hitungan, semakin banyak dosa yang dihapuskan dan semakin ditinggikan derajatnya. Maka akan terasa kalau kita mengamalkan sunnah ini ya, yaitu berjalan ke masjid, dosa-dosa kita akan dihapuskan dan membuat kita terasa lapang jiwanya, bahkan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena selama ini yang memberatkan kita melakukan ibadah itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana dalam surah Asy-Syarah disebutkan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghapuskan darimu kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, allazi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Jadi selama ini kita berat melakukan ibadah ya, tidak merasakan nikmatnya ibadah, itulah karena dosa-dosa kita. Maka salah satu cara kita menghapuskan dosa adalah itu kita berjalan melaksanakan sholat jamaah ke masjid. Kalau bisa berjalan ya. Tapi sekarang langkah kaki kita sedikit nanya, banyak kan pakai motor ke masjid ya. Kalau kita bisa berjalan, maka lebih bagusnya berjalan untuk mendapatkan keutamaan ini, walaupun tidak terlarang juga pakai kendaraan. Nah, kemudian diantaranya adalah isbaghul wudu indal karahah, berwudu di waktu-waktu yang dibenci. Ya, kapan itu? Biasanya di waktu dingin, di waktu malam. Ya, dia bangun malam, dipaksakan dirinya untuk berwudu. Kemudian juga mendamaikan antara kaum muslimin yang bertikai. Ini juga salah satu sebab dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat. Dan masih ada hal-hal yang lain. Ya, antara sholat satu dan sholat berikutnya itu menghapuskan dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Matsalus shalawatil khamsi", perumpamaan sholat 5 waktu itu adalah kanahri bibabi ahadikum, seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Fayaghtasilu fihi fil yaumi 5 marrat. Lalu dia mandi di sungai itu
5 kali dalam sehari, ayabqa minhu ad-dark, apakah masih tersisa pada dirinya kotoran daki? Ya, tentu tidak akan tersisa. Jadi dia bersih dari dosa. Di antara satu sholat ke sholat berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Maka kemudian setelah Rasulullah menyebutkan amalan-amalan ini, Allah pun mengatakan, ya Muhammad sal, wahai Muhammad, mintalah, ya, mintalah sesuatu. Allah perintahkan beliau untuk meminta kepada Allah sesuatu. Maka apa yang diminta oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku, merahmati aku. Fa iza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghaira maftunin. Dan kalau engkau menghendaki diturunkan fitnah kepada satu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkanku kepada kecintaanmu. Jadi itulah yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang beliau pinta. Kalau kita renungkan, ya, maka luar biasa isinya. Yang hendaknya kita juga meminta kepada Allah dengan apa yang beliau mohonkan itu. Yang pertama yang beliau pinta adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ini penting. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Berapa banyak fitnah-fitnah yang memalingkan kita dari melakukan perbuatan baik. Dan fitnah yang menarik kita kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, fitnah syahwat bertebaran di media-media sekarang. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada jiwa kita, petunjuk kepada diri kita, niscaya kita sudah menjadi ahli maksiat. Ya, tenggelam di dalam kemungkaran, memperturutkan hawa nafsu kita. Maka kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Apa ya kebaikan? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dijadikan semangat untuk melakukan kebaikan. Ya. Kita tentunya khawatir terhadap diri kita. Mungkin hari itu kita semangat melakukan kebaikan, tapi kita tidak tahu besok, tidak tahu beberapa hari kemudian, terkadang hilang semangat kita untuk melakukan kebaikan. Maka mohonkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah yang menguasai jiwa kita dan mengarahkannya. Nah, ini ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Tapi kita
lanjutkan nanti pada salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.